Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufikur Rahmanul Aziz. Yang pertama ini, saya mau membagikan tutorial CorelDRAW. Simak video ini sampai habis. Jangan lupa like jika kamu suka video ini, dislike jika kamu tidak suka, dan berikan komentar agar channel ini bisa berkembang lebih baik lagi. Untuk yang pertama, apa sih CorelDRAW itu? CorelDRAW adalah editor grafik yang berfungsi untuk mengolah gambar dan banyak digunakan pada bidang publikasi dan percetakan. CorelDRAW juga bisa digunakan untuk mendesain brosur, undangan pernikahan. Undangan pernikahan sendiri dibagi menjadi dua, teman-teman. Ada undangan pernikahan model custom seperti ini, model blanko. CorelDRAW juga bisa digunakan untuk mendesain buku sampul Yasin, buku lembar kerja LKS, dan masih banyak lagi. Oh iya, juga bisa digunakan untuk membuat karakter-karakter kartun. Contoh mungkin kita bisa membuat vector art dari CorelDRAW, line art juga. Untuk yang pertama, bagaimana sih cara membuka CorelDRAW? Untuk cara membuka CorelDRAW sendiri, kita tinggal klik 2 kali pada icon CorelDRAW, maka akan terbuka lembar kerja CorelDRAW seperti ini. Untuk yang pertama, kita klik new document. Yang pertama adalah name. Name digunakan untuk penamaan lembar kerja kita. Untuk yang pertama saya ingin latihan 1 saja. Untuk size saya gunakan A4. Size yang diberikan dari CorelDRAW sendiri ada banyak, teman-teman. Ada A4, F4 yang biasa kita gunakan. Ada juga custom. Nah, custom sendiri ini bisa digunakan untuk kita buat undangan pernikahan. Kan kayak nggak mungkin undangan pernikahan kita buat dengan size A4 atau pakai F4. Juga bisa kita gunakan untuk undangan pernikahan yang udah ada desainnya, kita tinggal masukin kata-katanya saja. Nah, itu adalah undangan blanko. Undangan blanko sendiri sudah ada desainnya, kita tinggal setting kata-katanya di dalam CorelDRAW. Untuk yang pertama saya menggunakan size A4. Ini adalah ukuran size A4. Untuk satuan saya menggunakan milimeter. Satuan milimeter ini sangat penting sih untuk bagian definisinya. Nanti salah sedikit 1 mili saja itu bisa mempengaruhi di bagian finishingnya nanti. Untuk yang pertama saya menggunakan portrait. Portrait ini yang tegak lurus, landscape itu yang kayak tidur. Yang pertama kita gunakan portrait. Primary color modenya kita gunakan CMYK. CMYK itu apa sih? CMYK itu cyan, magenta, yellow, black. Warna CMYK sendiri biasa digunakan untuk kita mau ngeprint desain kita. Soalnya di printer sendiri warna yang disediakan itu cuma ada 4. Nah, itu cuma cyan, magenta, yellow, black. Kalau RGB maaf teman-teman, lidah Jawa. RGB sendiri biasa digunakan untuk memposting ke media sosial. Mungkin kalau CorelDRAW bisa kita gunakan untuk desain media sosial sebuah brand. Kayak seperti ini. Untuk iklan-iklan juga kita bisa gunakan CorelDRAW dengan primary color mode RGB.
Untuk yang sekarang kita gunakan CMYK terlebih dahulu. Rendering resolution biasanya menggunakan 300 dpi untuk ke tahap selanjutnya. Untuk ke tahap selanjutnya ke bagian ngeprint. Kalau mau di print, semakin besar resolusinya semakin bagus gambarnya, tapi 300 dpi itu udah cukup teman-teman. Tapi kalau latihan saya biasa menggunakan 150 dpi untuk latihan saja, soalnya kasihan laptopnya. Semakin besar rendering resolusinya, maka semakin berat kinerja laptop saya. Lalu kita klik OK. Nah, ini adalah halaman pertama dari Corel Draw. Versi Corel Draw sendiri yang pernah saya pakai dulu itu X3 sama X5, dan yang ini X7. Yang X8 atau 2020 belum pernah saya pakai. Untuk pengenalan yang pertama, gimana sih cara menggunakan menu yang ada di kiri ini? Kita bisa dengan cara klik satu kali. Ini untuk yang pertama kita bisa membuat persegi. Kita klik satu kali. Kalau kita geser ke kanan, kalau mau membuat lingkaran, klik satu kali, lalu kita geser ke kanan. Nah, ini adalah contoh lingkaran yang tidak sempurna, atau lebih ke bentuk oval. Kalau mau membuat lingkaran yang sempurna, kita tinggal klik CTRL, klik kiri, set. Nah, jadilah lingkaran yang sempurna. Kalau mau membuat persegi sendiri, saya menggunakan poligon dengan tiga sisi. Klik kiri lalu geser. Nah, untuk cara nge-save gambar sendiri itu sama kayak di Microsoft Word. Kita tinggal pilih file, terus save. Akan muncul halaman seperti ini. Kita pilih direktori mana yang mau kita save. Saya save di folder musik dengan nama latihan 1. Save as tipenya pakai CDR sendiri itu ekstensi save di Corel Draw. Lalu kita klik save. Untuk cara undo atau redo, kita bisa menggunakan edit terus undo. Nah, kalau mau redo, edit terus redo. Kalau mau copy paste juga ada di sini, di edit, copy. Fungsi copy paste cut itu juga sama di Microsoft Word juga teman-teman. Kalau memberi warna, kita tinggal klik objeknya, terus kita klik di bagian warna. Warna 1, 2, 3. Kok putih? Nah, sama hitam. Terus bagaimana caranya sih kalau mau membuat teks? Kalau teks, kita menggunakan text tool. Nah, rem bla bla bla, bisa sih menggunakan text tool. Kalau mau membuat gradasi warna, kita bisa klik 2 kali pada kotak yang di bawah ini. Lalu kita klik yang Fontaine Fill. Nah, terlihat kan teman-teman, warnanya menjadi 2 warna. Terus kita kasih warna, berarti hijau. Kita pakai merah. Gak metu. Wah, pasti ada yang salah. Merah. Nah, ininya belum ditarik.
maka akan jadi seperti ini teman-teman. Kalau mau menaruh gambar, kita bisa dengan cara import atau ctrl-i. Pilih gambar yang mau diimport. Sebagai contoh yang ini ya, ini aja. Kita klik 2 kali. Nah, sudah ada gambarnya. Mungkin cukup sekian aja sih untuk materi yang pertama. Kita pengenalan apa itu CorelDRAW, gimana caranya kita nge-save gambar, import, oh iya export. Kalau export tinggal kita klik ctrl-e untuk menjadikan gambar. Cukup sekian saja sih untuk CorelDRAW kali ini, tutorial CorelDRAW kali ini. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.